Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Huda dengan NIM 224030069 ingin memaparkan materi tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam memenuhi tugas pemasaran internasional oleh dosen pengampu Bapak Nur Anwar. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian segmenting, targeting, dan positioning atau STP adalah strategi pemasaran berurutan yang membagi pasar, memilih target potensial, serta menciptakan citra unik produk di benak konsumen untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, terutama di pasar internasional. Pendekatan ini krusial bagi bisnis Indonesia menghadapi persaingan global dengan memahami keragaman konsumen lokal seperti perbedaan budaya dan daya beli. Oke, baik, yang selanjutnya segmenting pasar. Segmenting pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan menjadi kelompok-kelompok kecil atau segmen yang homogen berdasarkan karakteristik bersama seperti demografi, termasuk usia, jenis kelamin, pendapatan. Dan selanjutnya geografi, yaitu seperti wilayah, iklim, serta psikografi, yaitu seperti gaya hidup, nilai, dan perilaku. Tujuannya mengidentifikasi perbedaan konsumen agar pemasaran lebih tepat sasaran, hemat biaya, dan inovatif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan spesifik. Manfaatnya mencakup pemahaman konsumen lebih baik, peningkatan pemahaman, peluang pertumbuhan, dan retensi pelanggan. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu, perusahaan dapat melakukan program-program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen. Selanjutnya yaitu manfaat segmenting. Yang pertama, bisnis dapat menawarkan kebutuhan serta keinginan konsumen dengan lebih baik. Yang kedua, mempermudah bisnis dalam meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan peluang untuk tumbuh. Yang keempat, mengenal konsumen dengan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keenam, mempertahankan konsumen. Selanjutnya, pengertian strategi targeting. Target pasar merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang serupa yang mana perusahaan memutuskan untuk melayani. Proses penentuan target pasar melibatkan analisis terhadap minat setiap segmen dalam pasar, kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijangkau. Positioning adalah upaya menciptakan persepsi unik produk atau merek di benak target konsumen relatif terhadap pesaing melalui bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, serta promosi. Langkahnya mencakup identifikasi pesaing, evaluasi persepsi konsumen, pencarian celah pasar, dan komunikasi USP (Unique Selling Promotion). Tujuannya untuk membangun brand equity, loyalitas, dan diferensi jangka panjang. Materi yang terakhir yaitu hubungan segmenting, targeting, positioning pasar. Segmenting, targeting, dan positioning (STP) merupakan 3 tahapan yang penting yang saling berhubungan dalam strategi pemasaran. Segmentasi pasar dilakukan sebagai langkah awal untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografis, psikografis, maupun perilaku. Dengan adanya segmentasi, perusahaan dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen secara lebih spesifik sehingga pemasaran bisa lebih terarah dan efisien. Segmentasi inilah yang menjadi dasar bagi tahapan berikutnya, yaitu penentuan target pasar yang tepat. Berikutnya adalah targeting, yakni memilih segmen pasar yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Targeting membantu perusahaan untuk memfokuskan sumber daya dan strategi pemasarannya hanya pada kelompok konsumen tertentu sehingga kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif. Tahap selanjutnya adalah positioning, yaitu bagaimana perusahaan menempatkan produknya di benak konsumen agar berbeda dengan pesaing. 3 tahapan STP tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam strategi pemasaran. Segmentasi membantu perusahaan memahami pasar,
Targeting menentukan siapa yang akan disasar, dan positioning membangun citra produk di benak konsumen. Hubungan yang terintegrasi antara ketiganya akan menghasilkan strategi pemasaran yang lebih terarah, efisien, dan kompetitif. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi segmentasi, targeting, positioning dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.